I've been trying to call. I've been on my own for long enough. Halo, saya Hendriana Fernanda, NIM 191041686 dari Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Pancabakti Pontianak. Baik, dalam video kali ini kita akan membahas bab 4, yaitu analisis lingkungan bisnis. Nah, baik, dalam bab 4 ini kita akan membahas politik private dan tekanan sosial. Nah, politik privat atau politik private sering kali dipimpin oleh LSM dan aktivitas sosial. Dan banyak diantaranya menyimpulkan bahwa lebih banyak kemajuan dalam mencapai tujuan mereka dapat dicapai dengan menargetkan pelaku ekonomi secara langsung daripada dengan bekerja melalui pemerintah. Masalah yang menarik dari politik private itu sendiri adalah lingkungan, lalu yang kedua kesehatan, dan yang ketiga hak asasi manusia dan keadilan sosial. Dan perusahaan seringkali menerapkan pengaturan adapun keadilan sosial dan perusahaan seringkali menerapkan pengaturan mandiri pada masalah ini. Politik private bersifat strategis. Politik private dan lingkungan non-pasar. Politik private dapat membentuk lingkungan non-pasar dengan beberapa cara. Yang pertama, mereka yang memulai politik private dapat mengidentifikasi isu-isu tentang manajemen mana yang tidak disadari atau belum dipahami. Nah, sebagai hal penting bagi orang lain, seperti dalam kasus kemungkinan risiko kesehatan dari radiasi telepon seluler. Kedua, aktivitas sosial dan LSM dapat mengaruhi pengorganisasian kepentingan dengan bentuk kelompok pengawas dan advokasi, dan dengan memobilisasi orang untuk bekerja demi mencapai tujuan mereka. Dan yang ketiga ini ada tekanan sosial yang diberikan oleh kelompok-kelompok ini dapat mengaruhi konfigurasi kelembagaan dari lingkungan non-pasar. Keempat, individu, kelompok kepentingan, dan aktivis memberikan informasi yang mempengaruhi politik publik dan swasta. Dan politik private yang bersifat konfrontatif. Kampanye konfrontasional biasanya berfokus pada masalah sosial seperti emisi zat beracun di wilayah tertentu, hak pekerja di pabrik di negara berkembang yang memasuk negara maju. Kemudian selanjutnya hak masyarakat adat di wilayah pertambangan, hak hewan, mineral konflik, hutan hujan konservasi, pinjaman predator, atau pembukaan toko swalayan oleh Walmart yang menjual bahan makanan. Nah, adapun masalah sosial dapat melintasi lini pasar produk. Persoalan pengujian hewan misalnya berdampak pada industri kosmetik dan farmasi serta laboratorium di universitas. Aktivis dan kelompok kepentingan sering menggunakan strategi politik private dan publik seperti yang diilustrasikan dalam contoh Pizza Hut dan asuransi kesehatan. Politik private yang kooperatif, LSM, dengan keahlian mungkin dapat mengadopsi strategi kerjasama. Perusahaan dapat mengadopsi kebijakannya sendiri atau berpartisipasi dalam program industri untuk menangani masalah sosial. Tetapi seringkali upaya ini kurang legitimasi dan tidak banyak membantu mengurangi tekanan. Beberapa program industri dipandang oleh LSM sebagai greenwashing atau sebagai bagian dari program periklanan atau hubungan masyarakat. Strategis aktivis memilih strategi non-pasar seperti yang dilakukan perusahaan. Mereka berusaha menekankan perusahaan untuk mengubah praktik mereka, dan meskipun beberapa memiliki keanggotaan besar yang dapat dimobilisasi untuk bertindak melawan suatu target, sebagian besar memiliki sumber daya yang terbatas dan basis keanggotaan yang kecil.
Strategis aktivis generik. Tanggapan orang-orang terhadap strategi ini bergantung pada sentimen dan kekhawatiran mereka tentang masalah tersebut. Nah, jadi di sini kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya yaitu politik swasta terjadi di luar arena lembaga pemerintah dan biasanya melibatkan penggunaan tekanan sosial untuk menyebabkan perusahaan mengubah praktiknya. Aktivis memainkan peran penting dalam lingkungan pasar karena mereka dapat satu, mengingatkan manajemen terhadap isu-isu yang menjadi perhatian publik, dan yang kedua, memengaruhi organisasi kepentingan, dan yang ketiga, menyebabkan perusahaan dalam institusi, dan yang keempat, memberikan informasi kepada masyarakat dan pejabat pemerintah. Dalam menangani organisasi aktivis, perusahaan mengambil sejumlah pendekatan, beberapa mengabaikan isu, dan aktivis dengan harapan minat mereka akan berkurang atau mereka akan gagal mendapatkan dukungan yang lebih luas. Nah, baik, cukup sekian ringkasan dari bab 4 analisis lingkungan bisnis ini. Cukup sekian dan terima kasih.